Oke, perkenalkan nama saya Akif Lukman Hakim. Di sini saya akan membuat sebuah tugas tentang administrasi server di mana saya akan mengelola sebuah server lah ibaratnya kayak gitu. Nanti akan menambahkan sebuah user, terus mengelola sebuah user, menambahkan sebuah server di dalam. Kok bisa ada ayam kokok jam 11 malam? Gak tahu dah. Oke, kita langsung masuk aja ke terminal. Oke, kita lihat dulu instruksi soalnya. Kita disuruh untuk membuat sebuah user baru, dua user baru. Nah, yang pertama kita tuh root passwordnya kita kasihkan yang sudah kita buat. Ah, passwordnya min 68699. Nah, oke. Kita sudah masuk ke root. Nah, kemudian kita menambahkan user dengan prompt user add, bukan prompt sih, lebih ke perintah. User add kita buat aktif admin. Oke. Terus yang kedua kita buat user add lagi, user test. Oke, lalu kita kasih password buat yang passwd, buat yang user aktif admin. Passwordnya kita kasih nim saja, 0514668699, 0514668699. Oke, password berhasil. Sekarang untuk yang user kedua kita kasih password juga, passwd user test. Kita samain aja, 0514668699. Ini passwordnya pakai nim saya, 0514668699. Oke, sukses untuk yang langkah ke satu sudah selesai. Sekarang kita ke langkah yang kedua, yaitu mengecek usernya dengan perintah cat etc dot passwd. Nah, jadi di komputer ini, di CentOS ini ada 3 user yang sebelumnya saya buat untuk login, yaitu ada user aktif, terus user yang baru kita buat ada aktif admin, dan user ketiga yaitu user test. Sudah selesai, kita masuk ke langkah ketiga, itu memasukkan user aktif admin ke grup menggunakan user mode grup give will aktif admin. Nah, sudah masuk. Langkah selanjutnya kita keluar dari root dengan mengetikkan perintah exit aja. Nah, dari ini kan ini root, jadi keluar ke aktif lagi. Nah, kita langsung masuk aja ke user. Agak lemot, bentar. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah user baru yang baru dibuat, dan ini adalah user yang saya gunakan untuk login ke CentOS. Kita masuk ke aktif admin. Passwordnya tadi name 0514668699. Oke, bisa masuk ya. Langkah 4 selesai, kita masuk ke langkah kelima, yaitu mengganti password dari user admin.
kita masuk lagi ke terminal. Bentar, itu mengatur bahasa dulu. Next, next, next. Oke, oke. Kita masuk ke terminal. Susu dulu buat masuk ke, nah, tadi kita masukkan 51468669. Oke, untuk masuk ke root kita harus mengetikkan sudoku. Terus ganti passwordnya dengan SWD tadi ya. SWD aktif admin. Nah, untuk yang ke ini passwordnya saya ganti dengan nama lengkap saya. Oke, terus oke, oke, terus oke, oke, password baru diganti. Ini kita logout dulu ini, exit dulu, exit. Kita logout buat mengetes apakah password yang baru saja kita ganti bisa digunakan. Bukan yang nah, berhasil. Kita ke sistem tuh, bukan, kita ke terminal lagi. Ini masih aktif ya, belum aktif admin. Ntar kita sudah user dulu. Kita ke aktif admin. 514689. Kalau ini ngurusnya salah kan, harus kan tadi sudah diganti menjadi lama lengkap. Aktif manual. Oke, oke, benar. Bisa masuk. Kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah 6. Oh, bisa. Itu cuma peringatan doang. Kita mengetikkan langkah perintah las dan wu. Nah, fungsinya untuk apa nanti kita lihat. Langsung saja kita ketik kelas. Nih, saya juga nggak tahu ini apa. Terus ada wu, berhasil. Kita masuk ke angka ke-7. Itu di TTP password. Kita masuk dulu ke root sudoku. Aktif bookmark login. Oke, aktif bookmark login. Nah, udah masuk. Tadi salah salah ketik ya. Terus ketikkan nano dot dot etc resolve. Ini bukan pakai resolve dot configuration config. Nah, servernya kita tambahkan. Ternyata sudah ditambahkan. Saya tadi ya pokoknya kita nanti nambahin server, name server sesuai dengan yang di soal. Ini sudah ditambahkan ada 2. Terus untuk mengesave ketik Ctrl F dan Y. Y. Enter. Oke. Sudah, kemudian kita ke langkah 8 yaitu menggunakan dig dan NSLOOP. Dig untuk www.ut.ac.id
Benar, apa memang lemot ini. Nah, sudah masuk ya, datanya sudah masuk. Wih, connection timeout server, no server configured. Wah, kalau ini saya jujur nggak tahu tadi nggak gini ya. Terus kita coba yang ns lookup, ns lookup, ns lookup google.com. Jangan-jangan kayak gini lagi ya. Perasaan tadi tadi siang saya nyobain, saya buat ngetes-ngetes sebelum saya rekaman itu bisa menampilkan semua gitu. Ini kok jadi connection timeout. Wifi saya juga lancar ini. Ya connection timeout lagi. Udah kita skip aja untuk ini. Terus kita masuk ke langkah 9. Langkah 9 yaitu masih di user main mengganti password user test. Nah, kita masuk dulu ke root. Kita sudah di root ya. Untuk mengganti password itu kita menggunakan password ya. User test. Nah, oke. Untuk password yang user test kita ganti jadi user test 1. Emang ini bed karena kita buat simple aja. Sebagai contoh, user test 1. Oke, sudah terupdate. Langkah 9 sudah selesai. Yang ke-10 kita hapus user test dan tampilkan seluruh user. Untuk menghapus user, kita menggunakan user test. User del ini untuk menghapus, terus user test ini usernya, user berapa, terus enter. Oke, ini sebenarnya sudah kehapus, cuma tidak terlihat aja. Untuk melihatnya kita menggunakan fungsi get etc passwd. Oke, seperti yang kita lihat tadi, ini usernya kan ada 3, ada aktif admin, terus ada user test. Nah, yang user test sudah terhapus. Jadi mungkin 10 angka ini akan saya jadikan satu video. Mungkin nanti di YouTube dipotong-potong ya. Iya, mungkin kayak gitu aja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada salah kata atau salah, saya mau tanya ini yang tadi tuh, ini kenapa ya? Saya juga nggak tahu nih jujur. Yang connection timeout. Padahal wifi juga udah jalan. Ini tadi siang saya nyoba udah bisa. Ini kenapa yang dik sama yang mau dik sama NS lookup yang itu. Kenapa hasilnya connection timeout itu saya belum tahu. Saya ingin menanyakan dan ya mungkin nanti saya akan cari tahu sendiri juga. Cuma saya berharap buat diberikan penjelasan atas kesalahan ini. Oke, saya Akib Lukman Hakim, saya pamit. Undur diri, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Tidak isi dulu. Kok